are going back. Papa, no. Hold on! Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan semua teman-teman diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan hutangnya, dikabulkan semua hajatnya dan segera dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Di awal film kita dibawa ke sebuah desa yang ada di negara Brazil. Siang itu terdapat seorang anak yang bernama Miguel sedang asik bermain bola. Miguel kemudian dipanggil oleh temannya yang bernama Calista. Calista memberi Miguel kado kecil sebagai hadiah ulang tahunnya. Tentu saja Miguel senang dan langsung ingin membukanya. Namun, Calista meminta Miguel untuk membuka kadonya esok hari, tepat di hari ulang tahun Miguel. Sepulang sekolah, Miguel langsung menemui sang ayah yang baru saja pulang dari menangkap ikan di laut bersama temannya yang bernama Oscar. Ayah Miguel bernama Joa. Joa adalah seorang nelayan. Setiap hari dia pergi menangkap ikan di laut. Di hari ulang tahunnya besok, Miguel meminta izin sang ayah agar dia bisa ikut sang ayah menangkap ikan. Namun sang ayah hanya bilang, "Kita lihat besok ya nak." Di rumah, sang ibu yang bernama Maria sedang sibuk membuat manisan untuk dijual di pasar. Miguel minta satu cicipan, tapi Maria tidak mengizinkan Miguel sampai selesai makan malam. Mendengar itu, Miguel mengambil kado pemberian Calista dari dalam tasnya, lalu menyimpannya di bawah dipan. Miguel beruntung memiliki keluarga yang harmonis, mereka sekeluarga suka bersenda gurau. Papa, I have to tell you something. What's that? Like stinky fish. Papa! No! Malam berlalu, paginya Miguel menagih sang ayah untuk ikut ke laut mencari ikan. Namun melihat langit yang gelap, sang ayah ragu. Tapi Miguel memaksa. Melihat anaknya yang bersikuku untuk melaut, Joa pun memenuhi permintaan Miguel. Setelah beberapa puluh meter meninggalkan pantai, Joa melihat cuaca tambah buruk, dia mengajak Miguel kembali ke daratan. Walaupun Miguel tidak setuju, Joa tetap mengayuh perahunya kembali ke pinggir. Namun keburu ombak yang besar menerjang perahu mereka. Hold on! Perahu terpental, jangkar jatuh ke bawah yang mengakibatkan perahu terbalik. Joa dan Miguel terjatuh ke laut. Joa berhasil menyelamatkan diri, namun Miguel hilang ditelan ombak. Puluhan tahun kemudian, di pantai Patagonia, Argentina, Adriana mengamati ribuan pinguin yang migrasi meninggalkan pantai. Di saat yang lain sudah meninggalkan pantai, ada satu pinguin yang bangunnya kesiangan. Tak mau ketinggalan lebih jauh, pinguin itu pun segera mendekati bibir pantai, lalu berenang mengejar teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, karena lapar, si pinguin ini mengejar seekor ikan untuk dijadikan makan malam. Namun ia tidak sadar sudah terpisah dari rombongan. Ditambah lagi sedang turun hujan, sehingga pinguin ini tidak bisa mendengar suara teman-temannya. Tidak mau menyerah, si pinguin terus berenang hingga ia mendekati sebuah cahaya yang keluar dari kapal. Namun ketika mendekat, tubuhnya terkena minyak yang tersebar di atas air. Minyak ini membuat tubuh pinguin lemah, hingga tak sadarkan diri. Di tepi pantai Brazil, seperti biasa para nelayan mempersiapkan sampannya. Di sana ada Joa yang terlihat murung dan menyendiri. Sejak meninggalnya Miguel berapa tahun yang lalu, sikap Joa berubah. Dia suka menyendiri dan murung. Teman-temannya juga tidak tahu sampai kapan Joa akan seperti itu. Joa lalu berjalan menuju pinggir pantai. Tanpa sengaja dia melihat ada yang mengapung di air.
Joa langsung mendekatinya, dan ternyata ada penguin yang pingsan, dengan tubuh penuh minyak. Joa langsung mengambil penguin tersebut, dan membawanya pulang. Setiba di rumah, Joa langsung mengambil stok ikan yang ada di kulkas, dan memberikannya kepada si penguin. The last one. Setelah itu, tidak lupa pula Joa membersihkan minyak yang masih menempel di bulu penguin. Yes. Yes. Look at this oil on you. Yeah. No. Maria yang sedang belanja di pasar, bertemu dengan Kalista, teman sekolah Megan dulu. Kini Kalista sudah punya seorang anak perempuan. Sepulang dari pasar, Maria melihat bekas minyak yang melekat di kulkas. Bahkan ikan yang di kulkas juga habis. Tentu saja Maria heran. Tak lama kemudian dia mendengar benda jatuh dari kamar mandi. Joa dan Maria bergegas menuju kamar mandi. Maria kaget melihat ada seekor penguin di kamar mandinya. Dia bertanya kepada Joa, mengapa penguin tersebut ada di sini. Joa mengatakan bahwa penguin itu butuh pertolongan. Dia menemukan penguin tersebut dalam keadaan pingsan dan penuh minyak. Dari sini Maria paham, mengapa dapurnya banyak bercak minyak. Maria keberatan jika penguin itu tinggal bersamanya, ia bahkan kesulitan menggunakan kamar mandi. Namun Joa minta waktu beberapa hari untuk merawat si penguin hingga ia pulih total. Dengan terpaksa Maria mengikuti permintaan sang suami tercinta. Joa melanjutkan membersihkan minyak yang ada di tubuh si penguin. Kali ini ia meminta bantuan sang istri. Tidak hanya itu, Joa juga membuatkan penguin baju dari pakaian bekas Megan. Si penguin terlihat senang setelah diberikan pakaian yang menutupi sebagian tubuhnya. Ia juga memperhatikan Maria yang sedang membersihkan lantai bekas minyak. Seminggu berlalu, Joa sibuk menyiapkan ikan untuk memberi si penguin makan. Maria heran mengapa Joa belum juga melepaskan penguin itu. Joa minta tambahan 1 minggu lagi untuk memelihara penguin tersebut. Ia masih menunggu bulu penguin pulih 100%. Hari berganti hari, si penguin tambah pintar. Ia seolah paham ketika si Joa ajak bicara. Waktunya sudah tiba, Joa menyiapkan perahunya untuk mengembalikan si penguin. Waktu itu, anak Kalista yang bernama Lucia, melihat penguin tersebut berada dalam perahu Joa. Ia mengajak si penguin ngobrol. Mengetahui si penguin belum ada nama, Lucia kemudian memberi penguin itu nama Dindim. Lucia sangat senang, karena ini kali pertama ia melihat penguin secara langsung. Setelah itu, Lucia memberikan salam perpisahan kepada Dindim, karena Joa akan membawa Dindim ke sebuah pulau yang jauh darinya. Joa mulai mengayuh sampannya menjauhi bibir pantai. Selama di perjalanan dia mengajak Dindim ngobrol. Setiba di pulau yang ia tuju, Joa meletakkan Dindim di pulau itu lalu beranjak pergi. Namun Dindim terus mengikuti Joa. You need to go home. Don't come with me. Joa meminta Dindim tinggal dan pergi ke tempat asalnya. Namun Dindim seolah-olah tidak mau ditinggal Joa. Dengan berat hati, Joa terpaksa pergi meninggalkan Dindim sendirian di pulau tersebut. Malam berlalu, esok paginya. Maria kaget melihat Dindim sudah ada di halaman rumah. Dindim berjalan teronyoh-onyoh masuk ke dalam rumah mencari Joa. Joa juga tidak percaya melihat Dindim kembali menemuinya. Maria bahkan meragukan Joa telah membawa Dindim pergi dari rumah. Padahal Joa sudah membawa Dindim pergi jauh. Namun Dindim kembali ke rumah untuk menemuinya. Joa bahagia dengan kehadiran Dindim di sisinya. Joa membawa Dindim ke pinggir pantai untuk meminta ikan kecil kepada nelayan. Para nelayan pada heran melihat ada penguin bersama Joa. Joa kemudian mengenalkan Dindim kepada mereka. Karena Dindim menetap bersama Joa, Joa pun membuatkan Dindim sarang dari kayu bekas. Lucunya, Dindim mengikuti setiap gerak Joa.
ketika asik ngumpulin sampah di sarangnya. Dindim melihat ada orang yang membawa ikan dari laut menuju pasar. Dengan santai Dindim mengikuti orang tersebut sampai ke pasar. Untung saja pasar sedang sepi, hanya Lucia yang melihat keberadaannya di sana. Ding ding! Ding ding! Bulan berganti bulan, malam itu, Dindim merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dia tanpa sengaja mengambil kado pemberian Kalista yang ada di bawah dipan. Paginya, setelah selesai ngopi, Joa membawakan Dindim sarapan. Namun Joa tidak melihat Dindim di sarangnya. Joa hanya melihat jejak kaki Dindim menuju pantai. Sejak hari itu Dindim pergi meninggalkan Joa. Ternyata Dindim kembali ke habitatnya di pantai Patagonia, Argentina. Di sana terlihat Adriana yang sedang mengambil sampel salah satu penguin. Kebetulan waktu itu Adriana mengambil Dindim. Mereka mengukur berat, tinggi, dan lebar Dindim. Semuanya normal dan sehat. Namun mereka merasa penguin ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Penguin ini sangat bersahabat dengan manusia. Karena terlihat berbeda, Adriana meminta Frankie untuk memberinya tanda. Tidak hanya itu, mereka mengikuti Dindim kembali ke sarangnya. Di sini mereka juga heran, sarang Dindim banyak sampah. Mereka sempat berpikir bahwa Dindim makan sampah, tapi jika melihat tubuhnya yang sehat, maka tidak mungkin itu terjadi. Lalu mereka pun pergi karena tidak mau mengganggu Dindim. Hari berganti bulan, Dindim menghabiskan waktunya di pantai Patagonia. Sedangkan Joa yang berpikir Dindim tidak akan pernah kembali lagi, berniat untuk merobohkan sarang Dindim yang dulu ia buat. Namun sang istri melarangnya. Maria meminta Joa menutupnya saja pakai karung guni agar tidak mudah lapuk. Sebelum musim migrasi tiba, Adriani bersama timnya memeriksa Dindim di sarangnya. Dia sempat mengambil gambar Dindim. Ada satu misteri yang belum terpecahkan pada hewan penguin. Yaitu setelah migrasi, mereka pasti pulang ke sarang yang sama, dan pasangan yang sama. Seolah-olah ada GPS di tubuh mereka. Singkat cerita, musim migrasi pun tiba. Semua penguin yang ada di pantai Patagonia Argentina migrasi, begitu juga dengan Dindim. Ternyata Dindim kembali menuju Brazil. Pagi itu, Joa yang sedang membersihkan ikan, mendengar sesuatu dari sarang Dindim. Dan ketika dibuka tutupnya, ternyata Dindim ada di sana. Joa kaget sekaligus bahagia melihat Dindim kembali ke rumahnya. Maria juga ikut senang atas kembalinya Dindim. Setelah sekian lama pergi akhirnya ia kembali juga. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda di sirip kanan Dindim. Di sana ada tanda berwarna merah. Saking bahagianya, Joa bahkan membawa Dindim jalan-jalan ke pasar. Semua mata tertuju kepadanya. Karena sejak meninggalnya Migan, Joa tidak pernah ke pasar. Selain itu, orang-orang juga antusias menyaksikan betapa lucunya Dindim. Joa memperkenalkan Dindim sebagai sahabatnya kepada semua orang. Tidak sedikit orang yang memvideokan momen langka tersebut. It's okay. This is Din. Ternyata video Joa dan Dindim viral. Ani yang melihat video tersebut bergegas menemui Adriana. Dia menunjukkan video tersebut kepada Adriana. Adriana tidak yakin, penguin yang ada di dalam video tersebut adalah penguin yang pernah mereka tandai. Karena lokasinya di Brazil, sedangkan mereka ada di Argentina. Jarak yang ditempuh mencapai 5.000 mil. Namun Ani yakin itu adalah penguin yang sama. Ani berani taruhan. Untuk memastikan kebenarannya, Adriana menghubungi sahabatnya yang ada di Brazil untuk menemui pria yang ada dalam video tersebut. Adriana meminta Paulo untuk menginformasikan kode yang ada di sirip bagian kanan penguin. Di pantai, Joa terlihat sedang asik bermain bersama Dindim. Ketika santai di depan rumah, tiba-tiba ada tamu yang datang. Dia adalah Paulo,
Paulo menyampaikan maksud kedatangannya kemari. Awalnya Joa tidak menyambut baik kedatangan Paulo, karena dia takut Paulo akan membawa Dindim pergi. Paulo berusaha meyakinkan Joa bahwa maksud kedatangannya baik, dia tidak ingin membuat masalah. Mendengar itu Joa pun bersedia menyebutkan kode yang ada di sirip Dindim. Setelah mendapatkan kode tersebut, Paulo juga meminta izin akan mewawancarai Joa dan Dindim bersamaan. Namun Joa menolak, dia tidak ingin melakukan itu karena sekarang hidup mereka sudah nyaman dan tentram. Paulo tidak menyerah, dia kembali meyakinkan Joa bahwa kisahnya akan menjadi inspirasi banyak orang. Joa tetap tidak mau. Paulo tidak memaksa, dia senang bertemu keluarga Joa dan Dindim. Namun ketika Paulo hendak pergi, Joa berubah pikiran. Joa setuju dengan syarat Dindim bebas datang dan pergi sesuka hatinya. Dia Argentina, Adriana membuka email kode yang Paulo kirim dari Brazil. Dia mencocokkan kode tersebut dengan yang dia punya. Dan benar saja, kodenya sama persis dengan penguin yang pernah mereka beri tanda. Sungguh di luar nalar. Dindim migrasi dari Argentina ke Brazil dengan jarak tempuh lebih dari 5.000 mil. Beberapa hari kemudian, Paulo dan timnya datang untuk melakukan wawancara. Pada saat wawancara, Joa mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Dindim selalu datang di bulan Juni, dan pergi lagi di bulan Desember. Dindim datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak ada yang menghalangi, setiap tahun, Dindim rela menempuh jarak 5.000 mil untuk menemui Joa. Di Argentina, Adriana mendapat telepon dari bosnya. Sang bos meminta Adriana menyerahkan Dindim untuk dimasukkan ke dalam laboratorium observasi di sebuah kampus. Adriana tidak setuju jika Dindim yang menjadi objek observasi, karena itu tidak cocok untuk Dindim. Namun sang bos malah ingin meneliti kemampuan Dindim berinteraksi kepada manusia. Sebagai imbalan, Adriana akan mendapatkan dana hibah untuk konservasi. Adriana galau, karena di satu sisi mereka butuh dana. Singkat cerita, di bulan Desember, Dindim kembali meninggalkan Joa. Di Argentina, Adriana sudah siap menyambut kedatangan Dindim beserta ribuan penguin yang lainnya. Dindim pun datang menempati sarangnya seperti semula. Adriana mengadakan diskusi kecil, membahas penawaran sang bos. Mereka butuh dana hibah untuk memperbaharui peralatan agar bisa membantu lebih banyak penguin. Namun apakah hal tersebut baik untuk Dindim? Ketika asik mengamati penguin di tengah malam, Adriana kembali mendapat telepon dari bos. Sang bos meminta Adriana segera membawa Dindim ke laboratorium. Dana hibah pasti akan dicairkan, ia diberi waktu selama 2 hari. Tanpa pikir panjang, paginya, Adriana mengambil Dindim dari sarangnya. Adriana tahu ini adalah keputusan yang salah, ia meminta maaf kepada Dindim. Siang itu juga Adriana dan Carlos membawa Dindim menuju sebuah laboratorium konservasi. Karena jalan yang mereka lalui naik turun, pintu kurungan Dindim terbuka. Melihat itu, Adriana hanya diam saja. Setiba di perbatasan, ketika Carlos menuju pos penjaga, Dindim keluar dari kurungan dan turun dari mobil. Adriana melihat itu semua, namun dia membiarkan Dindim pergi begitu saja. Ketika Carlos kembali ke mobil, dan mendapati Dindim tidak ada di dalam kurungan, Adriana mengaku tidak tahu jika Dindim kabur. Adriana yakin Dindim mampu beradaptasi. Sedangkan di Brazil, Joa dan Paulo bersiap-siap menyambut kedatangan Dindim. Tidak hanya Joa dan Paulo, masyarakat juga sangat antusias menyambut kedatangan Dindim. Sedangkan Dindim masih berusaha keras berjalan menelusuri bebatuan untuk mencari pantai. Namun karena beratnya medan yang dilalui, Dindim terjatuh dan pingsan. Sedangkan di Brazil, masyarakat yang sudah menunggu sampai matahari terbenam, mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka kecewa karena Dindim tak kunjung datang. Begitu juga Joa. Dia tampak sedih, tidak biasanya begini. Dulu Dindim pasti datang tepat waktu. Dindim yang sudah siuman kemudian melanjutkan perjalanan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, dia berusaha keras berenang untuk menemui Joa. Di rumah, Joa membuka kado yang ia dapat di sarang Dindim. Joa baru tahu bahwa kado tersebut adalah pemberian Kalista waktu Miguel ulang tahun.
Maria menyuruh Joa membuka kadonya. Isinya berupa gelang. Joa memakai gelang tersebut. Joa dan Maria tidak mampu menahan air matanya. Hari berganti hari, Joa masih berharap Dindim kembali bersamanya. Tidak lupa pula ia berdoa agar Dindim dalam keadaan baik-baik saja. Saat nongkrong berdua di depan rumah, Joa minta maaf kepada Maria. Maria bilang bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menyalahkan Joa atas meninggalnya Megan. Sorenya, Joa menuju pantai dan meminta sahabatnya Oscar untuk membantunya mencari Dindim. Oscar mengajak seluruh nelayan untuk membantu Joa menemukan Dindim. Sore itu mereka pun menelusuri laut dan pulau yang ada. Banyak tempat sudah mereka cari, malam sudah semakin larut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang. Namun Joa meminta mereka untuk mencari di balik pulau. Pencarian pun dilanjutkan. Alhamdulillah ketika sampai di tujuan, dari kejauhan Joa melihat Dindim mengapung di atas air. Joa terjun dan berenang mengambil Dindim. There! Over there! Wait. Dindim tak sadarkan diri, Joa menangis mengira Dindim sudah mati. Namun, tak lama kemudian Dindim siuman. Joa langsung memberi Dindim makan ikan segar. Joa sampai mengadakan syukuran atas kembalinya Dindim bersama keluarganya. Selama 8 tahun berturut-turut Dindim selalu mengunjungi Joa di Brazil. Di tahun ke-9 Dindim tidak muncul, diduga kuat Dindim sudah berkeluarga dan hidup bahagia bersama anak istrinya. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.